detik ternyata di sini ada keterangan pada Al-Baqarah 185, alladzi unzila fihil Qur'an. Ternyata pada bulan Ramadan ini ada Al-Qur'an turun, yang kita kenal dengan nuzul Qur'an di malam 17 ya. Lantas apapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu pasti menjadi mulia. Sebagaimana ada kertas putih, kertas kosong, tidak ada tulisan apa-apa, itu kalau ada di bawah ya kita cuek, kita tidak memperhatikan kertas itu. Tapi berbeda halnya ketika kertas itu kita tulis alif lam mim atau surah Al-Fatihah, maka kertas itu akan menjadi mulia. Berdosa kalau kita biarkan kertas itu ada di bawah, kita ambil, kita taruh di tempat yang rapi di atas, tidak berisiko terinjak-injak. Karena apa? Karena ayat Al-Quran, dan Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah, firmannya Allah, maka harus mulia. Apapun yang ditempeli oleh Al-Quran maka itu harus menjadi mulia dan dimuliakan. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Sebetulnya bulan Ramadan ini sama dengan 11 bulan yang lain, tapi karena ada Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi mulia dan wajib dimuliakan. Kemudian ada hadis kemarin yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang seorang laki-laki, seorang pria yang datang menemui baginda Nabi Muhammad SAW, yang waktu itu Nabi Muhammad sedang santai-santai di serambi masjid ya, dengan para sahabat. Ada datang seorang pemuda menggunakan onta, kemudian singkatnya bertanya kepada Rasulullah, apakah kamu Rasulullah? Betul, dijawab. Kemudian pemuda itu bertanya lagi, apakah Allah mengutusmu untuk seluruh umat manusia? Ya, jawabnya. Tanya lagi pemuda itu, apakah Allah memerintahkanmu untuk sholat 5 waktu dalam sehari? Ya, betul, jawab Nabi. Pemuda itu tanya lagi, apakah engkau diperintah untuk berpuasa 1 bulan penuh dalam 1 tahun? Dijawab Nabi, betul. Tanya lagi oleh pemuda itu, apakah engkau diperintah untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada fakir miskin? Tanya pria tersebut. Betul, saya diperintah oleh Allah, kata Nabi. Kemudian pria itu langsung menjawab, amantu bima ji'ta, yang bermakna aku beriman terhadap agama yang kau bawa, kata pemuda tersebut. Maka menjadi Islamlah pemuda tersebut. Titik tekannya hadis ini yaitu ada pada pertanyaan, apakah engkau diperintah untuk berpuasa 1 bulan penuh pada dalam 1 tahun? Titiknya di situ, itu menjadi dasar dan keterangan diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan. Wa qad addan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam siyam Ramadan ruknan min arkanil Islam. Kemudian Nabi menganggap puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam yang ada 5 apa 6 ya? Iman, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, termasuk di dalamnya di situ ya. Haji bagi yang mampu. Kalau di Arab pada awalnya nggak ada keterangan bagi yang mampu, tapi berhubung fikih itu berkembang, ada manusia di seluruh penjuru dunia sehingga kesusahan untuk haji, maka bagi yang mampu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah masuk kepada pasal yang ketiga, fit tahdhiri min tarki siyami Ramadan li ghairi udhrin, yaitu ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya udzur. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad jaa'a fi sunnatin nabawiyah tahdhirun syadid wa wa'idun akid. Ada peringatan yang keras, ancaman yang keras dalam sunnah nabawiyah,
liman afqara ramadhana min ghairi rukhsah, bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya rukhsah. Rukhsah itu apa? Seperti safar atau sakit dan sebagainya. Rawat Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man afṭara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan barang sehari pun tanpa adanya rukhsah dan tanpa adanya sakit, tidak dalam kondisi sakit, lam yaqdihi shaumad dahri kulli wa in somahu, maka meskipun ia berpuasa selamanya itu tidak akan dapat mengganti satu hari yang ditinggalkan pada puasa Ramadan. Itu hadis, itu makna tekstual dari hadis Nabi. Tetapi ulama memberi keterangan, qala ulama al-muradu bidzalika annahu la yahsulu lahu fadilatu Ramadan wa la yanalu taharatahu wa barakatahu. Yang dimaksud dari lam yaqdihi shaumud dahri kulli wa in somahu, yaitu orang tersebut yang meninggalkan puasa tanpa adanya udzur itu sama sekali tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan bulan Ramadan, dan juga orang tersebut tidak mendapatkan kesucian bulan Ramadan dan keberkahan-keberkahan bulan Ramadan. Wa in kana yasqutu anhu dzalikal yaum bil qada, tetapi puasa yang ditinggalkan itu bisa diganti di lain hari. Wa bil qiyami bima aujaba syari' alaihi minal kafarati fi mawaqi'i wujubiha. Jika alasan batalnya puasa itu menyebabkan kita membayar kafarah, maka harus dibayar. Seperti bagi suami istri berhubungan badan di siang bulan Ramadan, ini puasanya batal, wajib diqadha dan membayarkan. Itu berat, termasuk pelanggaran yang berat kalau berhubungan suami istri di siang-siang bulan Ramadan itu. Memerdekakan budak, urutannya yang pertama. Zaman sekarang nggak ada budak, turun ke urutan yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi sangat keras. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada bab adabus siyam, yaitu adab-adab dalam berpuasa. Yang bagi lis-shaimi ayyakuffa lisanahu wa sa'iru jawarihi 'anil maharim wal atham. Hendaknya orang yang berpuasa itu dapat menjaga lisan-lisannya dan seluruh anggota tubuhnya dari perkara yang diharamkan dan perbuatan-perbuatan dosa. Tahqiqan li ma'na siyam alladhi huwa al-imsak, yaitu untuk menyatakan kepada makna puasa, yang mana makna puasa itu adalah al-imsak, yaitu menjaga. Al-imsak itu menjaga. Ja'a fi sahihaini, ini ada keterangan beberapa hadis ya. Yang pertama dalam Sahihain, wal lafdhu lil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal. Nabi bersabda, puasa itu adalah perisai atau tameng, maka janganlah kita untuk berkata jelek dan jangan bertindak bodoh. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marratain. Maka tatkala ada orang yang hendak mengajak kita untuk berkelahi atau berdebat dan sebagainya, maka hendaknya kita katakan inni shaim 2 kali, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ini tidak bermakna jika kita tidak puasa atau di luar bulan Ramadan kita boleh melayani orang, tidak bermakna seperti itu. Jadi tetap sama-sama tidak boleh. Diteruskan, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Ini sumpahnya Nabi, demi zat yang mana jiwaku berada di dalam genggamannya, genggaman Allah maksudnya, mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak misik. Sudah ada penjelasan di awal tentang ini, al-hadits. Kemudian hadis yang kedua, warwal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ayyatruka ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, malah ia berkata buruk, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh atas sesuatu dari kita. Maksudnya Allah tidak butuh atas puasa kita. Allah tidak butuh jika memang kita tidak puasa. Artinya Allah tetap mulia, Allah tetap Tuhan. Meskipun seluruh dunia tidak menyembah Allah, maka Allah tetaplah Allah. Allah tetaplah Tuhan. Allah tetaplah menjadi zat yang paling mulia, yang paling pantas untuk disembah. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rubba shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Begitu banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Wa rubba qaim laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru. Dan begitu banyak orang yang beribadah pada bulan Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari pendirian ibadahnya itu kecuali hanya mata yang terbuka. Kemudian diceritakan warwan Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bi isnadin hasan wa Tabarani wal lafdhu lahu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala as-siyamu junnah ma lam yakhriqha. Puasa itu menjadi tameng selama kita tidak merusak tameng tersebut. Apa tameng itu? Tameng puasa sebagai tameng ini maksudnya apa? Kita dapat merusak tameng ini dengan apa? Dengan dua hal, kata Nabi. Qala bikadzibin au ghibah. Kita akan merusak tameng ini dengan dua hal, yaitu dengan berbohong dan ghibah. Ghibah itu apa? Kata orang Jawa, ngerasani itu apa ya? Membicarakan orang di belakang dia. Gosip. Gosip itu dapat merusak, itu parah, merusak puasa itu, merusak tameng. Fasiyamu wiqayatun mani'ah minal adab. Maka puasa itu menjadi perlindungan diri kita yang sangat kuat dari azab. Malam yakhriqha as-shaim bikadzib au ghibah. Selama kita tidak merusak puasa itu dengan berbohong dan ghibah. Jadi perlu diperhatikan di sini dua hal penting tatkala kita berpuasa, yaitu berkata bohong dan ngegosip. Sebetulnya di luar puasa juga harus dilakukan ini, tidak hanya dalam puasa saja, di luar puasa. Hadis selanjutnya, wa an Ubaidin maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna imra'ataini shamata wa anna rajulan qala ya Rasulullah innaha huna imra'ataini qad shamata wa innahuma qad kadata antamuta minal atash. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentulah kita harus betul-betul menjaga puasa kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, itu yang secara nyata, yang secara tampak, seperti makan, minum. Dan yang paling susah adalah yang tidak tampak, seperti kita berbohong, seperti kita menuruti hawa nafsu kita. Maka ini jauh dari esensi sifat puasa. Maka hendaknya kita bersama-sama dapat menahan diri dari hal-hal yang hina. Karena apa? Karena puasa ini barang yang agung, barang yang mulia, agar kita dapat menjadi manusia yang bertakwa dan dapat syafaat Nabi SAW dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat mempersembahkan puasa ini hanya kepada Allah dan diberi kekuatan kepada Allah, kepada kita, untuk dapat menjalankan puasa sampai akhir puasa kelak. Dan kita mudah-mudahan dipertemukan kembali kepada puasa yang mendatang, amin Allahumma amin. Dan harapannya yaitu kita semua dapat menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana rajulani qala wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.